Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Angapino. Salam sehat bro tentunya. Di sini saya mau review testing tentang permainan Speed Racer 2 Evolution, ya. Atau replika dari sirkuit Mandalika, tapi tipe yang NASCAR ini ya, NASCAR Rumble. Jadi seperti ini tampilannya ya. Ini cara perawatan pembersihannya. Mohon disimak teman-teman. Jadi di sini menggunakan 4 jalur race ya. Tentunya dengan kapasitas 192 volt di posisi tegangan arusnya yang output ya. Untuk inputnya saya memakai masih 24 volt. Dan saya lengkapi dengan steering panel gas di setiap 4 jalurnya. Oke, saya jelaskan untuk permainan ini. Untuk diameter panjangnya 2 meter ya, lebarnya 120 dan ketinggiannya sekitar 35 cm ya. Ada roda, dilengkapi dengan roda. Itu roda kecil. Ya, di sini perawatannya sebenarnya tidak sangat ribet, tetapi kalau untuk jangka tempo waktu panjang ya, saya jelaskan karena ini sistemnya crane. Jadi untuk 3 bulan ke atas harus servis pengecekan di posisi jalurnya. Ya, itu aja untuk perawatan dan semproti oli atau sejenis cairan fermon Cranlab. Mohon disimak supaya tidak gagal paham untuk cara penyalaannya. Karena di sirkuit race ini sangat riskan sekali ketika posisi yang bermain melakukan semacam pedal gas ketika disendat-sendat. Sebenarnya tidak boleh disendat, tetapi saya sudah setting tadi. Saya pantau di lapangan, ternyata banyak anak kecil yang gasnya diinjak gas. Nah, gini-gini itu aslinya nggak boleh, tetapi ini sudah saya rubah untuk settingannya supaya aman ketika digas untuk bertahap seperti ini. Oke, di sini saya ingatkan lagi sebelum penyewaan ya. Mobil itu kalau belum ada yang memainkan di posisi jalur 4 ini, seumpama ada yang menyewa di posisi jalur 1 dan 2 digunakan, otomatis mobil yang ketiga dan keempatnya ini nggak usah dipasang dulu, ditaruh di tengah, karena untuk meminimalisir tabrakan atau kecelakaan ya, seperti balapan asli ini soalnya. Jadi karena ini speednya full, makanya saya taruh dulu di tengah sini untuk keamanan supaya tidak terjadi tabrakan seperti ini. Nah, itu nanti riskannya kalau mobilnya bisa terpental atau enggak gitu, nanti akan terjadi selip jalur ya. Ya, di sini saya akan tes untuk keempat jalurnya saya nyalakan. Dan tentunya teman-teman harus bisa mencerna ya permainan ini, kekuatannya seberapa dan tingkat perawatannya seperti apa ya, saya jelaskan.
Oke, yang baru bergabung di grup saya, silakan like dan subscribe di channel saya ya. Saya mohon dukungannya teman-teman, karena untuk memajukan channel saya di YouTube, saya akan berbagi ilmu dan sedikit informasi mengenai permainan pasar malam yang terbaru. Oke, di sini saya jelaskan di setiap panel terdapat saya pasang timer ya. Tentunya teman-teman sudah tahu ini timer apa dan fungsionalnya seperti apa, hanya tinggal diputar ke kanan sampai jalur ini mentok ke top ya. Terus biarkan memutar dan berbunyi seperti ini. Setelah ini posisi tuas knob ini di posisi off, artinya di posisi 0, dia akan berhenti secara otomatis per menitnya ya, atau berapa menit yang terdapat di timer ini, 10 menit atau 15 menit. Dan di sini ada tuas gas ya. Dan ini steeringnya. Oke, bentar saya taruh kamera dulu. Saya nyalakan untuk keempat jalurnya. Oke, 1, 2, 3. Usahakan posisi pemberhentian di saat permainan ya, namanya anak kecil, kita harus pantau dan kasih tahu peraturan permainan ini. Kalau berhenti posisinya harus di jalur yang lurus, usahakan jangan di jalur yang belok. Nah, jangan berhenti di posisi yang belok seperti ini, karena akan rawan apa? Ketika posisi ada yang memainkan ya, mobil yang jalur kedua ini berjalan, dia akan mementalkan posisi yang jalur ke satu, karena ini sistemnya mobil drift, sehingga beloknya menikung sesuai ngedrift ya. Nah, seperti itu. Tidak diambil pun tidak apa-apa, tetapi saya antisipasi untuk keawetannya. Kalau bisa berhentinya di posisi yang jalur lurus-lurus ya, jangan di jalur tikungan. Nah, seperti ini. Karena sudah saya tandai di posisi jalurnya untuk pemberhentian di markanya ini. Ini adalah penanda untuk posisi berhentinya mobil master ya. Jangan sampai posisi di tikungan. Nah, Mas, jalankan Mas untuk jalur ketiga ya. Yang ketiga warna hitam ini. Jalur 4, jalur 4. Oke, stop.
Nah, yang saya maksud seperti ini, jadi posisi untuk pemberhentian harus di posisi jalur lurus ya. Dan ini sudah saya lengkapi untuk kapasitas full speed, sehingga ada pengaturan kecepatan, tetapi ada batasan untuk pengaturannya. Saya sarankan jangan sampai posisi full ya. Oke. Di sini ada ruang indikator atau tempat pengontroller speednya. Nah, ini sudah saya tandani 1, 2, 3, dan 4. Jadi penyetingan tidak harus sama presisi knobnya, tetapi kita harus atur menyesuaikan posisi pergerakan di area rest ya. Jadi jangan sampai terlalu cepat dan jangan sampai terlalu lambat. Karena semua komponen kapasitas itu ada batasan-batasan tertentu. Sehingga nanti kalau semakin cepat atau semakin lama pemakaian nanti akan semakin panas juga. Tetapi ini di sini sudah saya sinkronkan dengan timer sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk penyalaan posisi per jalurnya ya. Batas maksimalnya 15 menit atau per 10 menit. Oke, coba tes jalur 34 Mas. Oke, stop. Di sini keunggulannya saya tidak memakai baterai. Saya memakai tenaga listrik ya, bisa diaplikasikan ke aki tetapi harus pakai aki mobil yang 40 ampere ya, 12 volt 40 ampere. Karena kalau yang aki sepeda motor nggak akan lama. Mungkin sekitar 20 menit sudah habis untuk aki yang kecil-kecil. Karena ini 4 dinamo ya. Kapasitasnya 192 volt dengan tegangan 40 ampere ini. Oke, disambung lagi untuk job selanjutnya mau pengiriman ya, proses krokodil sorter yang terbaru untuk job Sukoharjo. Ini sudah proses pemakingan, tinggal pengiriman saja. Dan lanjut untuk Bantul Jogja itu tahap pengcoveran ya dan pemasangan mesin. Disambung lagi besok untuk proses Bufasa Halmahera ya. Dikarenakan ini tadi terkendala pada bahan materialnya ya, belum datang, jadi tidak bisa proses perakitan untuk Bufasa Halmahera. Mungkin nanti sore. Oke, akan saya testing lagi untuk keempatnya, mohon disimak. Di setiap panel saya buat terpisah. Kenapa? Karena posisinya sangat besar dan pembawaannya supaya tidak ribet ya. Saya pasang soket seperti ini, jadi gampang, mudah, dan tinggal masukkan. Nah, kalau sudah bunyi cetek itu berarti sudah connection. Dan penyalaannya saya keluarkan hanya satu kabel jalur saja supaya teman-teman tidak bingung nanti posisi saat pengoperasiannya. Hanya cukup satu kabel aja ini yang keluar. Dan on off-nya ada di sini juga. Jadi nggak perlu bingung-bingung, tinggal tekan gini sudah on, tandanya lampu menyala. Ini sudah berarti di area rest sudah termasuki jalur arus. Oke, sekarang proses pengiriman ke Sukoharjo.
Yang sudah masuk untuk DP-nya teman-teman diharap sabar ya, karena job menjelang puasa ini akan semakin padat ya. Oke, saya mau muat. Sekian saja informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasar.